Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, rupanya di berbagai media kita mendapatkan surat terbuka dari Denny Siregar untuk Pak Jokowi. Kenapa nggak di WA langsung aja Pak Jokowinya bang? Barangkali itu lebih elegan loh dibanding koar-koar di medsos. Kan lain cerita kayak kita rakyat jelata yang nggak punya akses. Tapi okelah kita bacakan. Ini nampaknya surat terbuka ini semacam surat pertobatan. Surat ini saya dapatkan dari Netral News. Jadi judulnya, kali ini tak setuju skenario Jokowi, DS.2, Covid tak menakutkan buat mereka, tapi perut tak mungkin tidak terisi. Tumben narasinya benar gitu. Bila sebelum-sebelumnya Denny Siregar sering mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo, kali ini ia tidak setuju dengan rencana skenario pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mencapai 4-6 minggu. Secara khusus ia membuat surat kepada Jokowi. Dalam surat itu Denny menyampaikan alasan ketidaksetujuannya dengan rencana Jokowi, di mana Denny berpendapat bahwa rakyat kecil, masyarakat bawah akan menjerit. Tumben tahu atau sadar. Bagi mereka Covid tidak menakutkan bagi mereka. Diulang. Namun soal perut jauh lebih penting di mata mereka. Berikut catatan lengkap Denny. Surat untuk Pak Jokowi. Malam ini saya nggak bisa tidur. Waduh, kelamaan kali bang tidur siangnya. Baru saja saya membaca ada rencana pemerintah ingin memperpanjang masa PPKM darurat menjadi 6 minggu. Dan rencana itu sedang digodok. Kemungkinan akan diluncurkan dalam waktu dekat. Biasanya kalau info dari Denny Siregar selalu valid ya, karena barangkali infonya info A1. Saya setiap hari aktif di medsos, dan di sana selain berita kematian, saya juga sering membaca teriakan-teriakan kawan yang sudah tercekik lehernya karena ekonomi mereka sudah hancur parah. Sebabnya apa ya? Tentu bukan persoalan COVID-19 ya, karena di beberapa negara sudah selesai. Mereka sudah berhasil mengendalikan COVID-19. Jadi persoalannya ada di mana ini? Kan bukan lagi di virusnya. Bang Den nih pasti tahu dong. Beras habis, listrik gak mampu bayar, tidak ada kerjaan, gak bisa jualan, ngaspal pada gak ada penumpang, dan banyak lagi yang sulit saya ceritakan. Wow. Seorang Densi sampai sulit menceritakan, mungkin bahannya habis. Dan kalau baru sadar sekarang, kemarin kemana aja bro? Belum lagi kalau saya baca DM saya, banyak banget yang minta bantuan bahkan untuk makan. Terenyuh rasanya hati ini. Tapi harus bagaimana? Saya bukan Superman. Iya, kita tahu Anda buzzerman. Kan pengakuan Anda sendiri itu. Dan saya khawatir malam ini. Betul-betul khawatir. Kalau PPKM darurat dilaksanakan 6 minggu lagi, rakyat kecil bisa nggak tahan. Rakyat kecil loh ya, bukan rakyat kelas menengah, apalagi kaya yang tiap bulan masih gajian. Oh, jadi maksudnya bukan kayak Denny Siregar gitu ya, yang kelas menengah atau kelas atas nih, Bung Den ini, yang tiap bulan masih gajian. Masih gajian kan? Atau udah nggak digaji sekarang? Rakyat kecil ini bekerja di sektor informal yang pendapatannya harian. Tiap hari pendapatan mereka berkurang, dan adanya PPKM yang mirip lockdown ini benar-benar menghajar mereka sampai pingsan. Bukan PPKM darurat ini mirip lockdown bang. Esensinya sama, yang membedakan pemerintah tidak menjamin makan rakyatnya. Dan itu soalnya kita hari ini. Padahal kalau duit negara, saya yakin pakar toko sudah bicara, bisa disiasati anggarannya untuk memberikan makan para rakyat jelata. Jadi mau 4 minggu, 6 minggu, 6 bulan sekalipun, kalau undang-undang kekarantinaan itu diterapkan, saya yakin rakyat nggak ada masalah. Penuhi saja makannya, kebutuhan sehari-harinya. Rakyat jelata akan dengan senang hati kok diam di rumah. Kan soalnya ini tidak dijamin. Keluar rumah nggak boleh, dikasih makan enggak. Kan itu soalnya. Pak Jokowi, malam ini saya meminta jika Bapak bisa membaca tulisan ini, tolong PPKM darurat tidak diperpanjang. Kasihan orang-orang kecil, Pak. Mereka harus makan, anak-anaknya kelaparan. Ya kalau ingin memastikan ini terbaca oleh Pak Jokowi, ya di WA saja dong. Kalau nggak punya WA-nya Pak Presiden, saya kira orang dekatnya Pak Presiden Anda tahu lah. Pasti bisa nyampe lah. Ini kan seperti
mengambil hati rakyat yang sudah kadung membenci Anda, Bung Den. Sudah berbulan-bulan mereka sabar dan nerima. Jangan ditambah lagi penderitaan mereka. Memperpanjang PPKM darurat sama saja dengan membunuh mereka pelan-pelan. Ya iya memang. Makanya ada yang memanjangkan singkatan PPKM itu sebagai pelan-pelan kami mati. Ngeri kali ini ya. Jangan terlalu didengarkan kelas menengah dan kaya yang sibuk teriak tentang ketakutan. Perut lapar itu bisa menakutkan, Pak. Ketika ribuan perut lapar turun ke jalan, negara ini bisa chaos. Ya mungkin Bung Den dapat informasi, dapat bisikan ya. Kondisi di berbagai daerah sudah muncul perlawanan dari rakyat atas keterbatasan yang mereka alami hari ini. Ya kita lihat Satpol PP menjadi sasaran, bahkan aparat kepolisian pun demikian ya. Kita lihat mulai dilempar-lempar, ini mengerikan situasi di bawah. Apa kepikir kalau ada yang ingin menunggangi situasi ini, Pak? Mereka yang terus mendesakkan supaya PPKM darurat diperpanjang, tapi punya maksud di belakang supaya orang lapar berontak dan melawan. Ya pasti tahu lah ya. Orang di sekeliling Pak Jokowi hebat-hebat semua. Data intelijen tentu sudah didapatkan. Tinggal ini kan goodwill-nya saja, mau atau tidak. Data sih sudah selesai. Sudahlah Pak Jokowi, sudahlah Pak. Beri nafas mereka yang sudah setahun lebih berkelahi dengan situasi. Covid tidak menakutkan buat mereka, tapi perut tidak mungkin tidak terisi. Longgarkanlah ikatan ini. Sesak sudah dada Pak. Lebih dari setahun, bahkan sebelum pandemi pun kehidupan rakyat jelata sebagian sudah sulit. Dan hari ini itu bertambah berlipat-lipat. Maka soalnya bukan lagi pada apa yang terjadi, tapi bagaimana menyikapi yang terjadi itu. Kan itu ya. Nah minggu bukan waktu sebentar Pak. Banyak yang sudah tidak tahan lagi. Termasuk mereka yang terus-menerus di garda depan membela kebijakan Bapak mati-matian. Lah itu kan Anda yang bela mati-matian. Gimana sih? Anda menunjuk diri Anda sendiri begitu? Kan kalau menunjuk orang lain, satu ke sana, tiga ke sini gitu kan. Semuanya berarti begini nih. Atau Anda sudah bertobat gitu. Tapi kok kami ragu ya. Ini hanya sekedar permainan kata-kata untuk mendinamisasikan posisi Anda hari ini. Pikirkanlah lagi Pak, jangan sampai satu keputusan berdampak serius ke depan. Semoga kita semua baik-baik saja dan tidak gampang termakan hasutan. Ya, itu sesuatu yang alami ya. Satu hal akan berdampak pada hal lain. Satu keputusan akan berdampak pada konsekuensi logis yang mengikutinya. Termasuk apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Membela mati-matian Pak Presiden. Iya kan? Salam secangkir kopi pahit ini. Bantu sebarkan supaya tulisan ini sampai ke gedung istana. Tempat para pembuat kebijakan yang mungkin tidak mengerti situasi di lapangan. Karena terlindungi oleh dinginnya AC ruangan. Denny Siregar ya, saya bantu sebarkan nih, mudah-mudahan justru dari channel ini nyampe ke presiden. Dan untuk kembali juga mengingatkan, ada Denny Siregar yang sudah dilaporkan ke polisi oleh berbagai pihak, dan yang terakhir kita ingat itu oleh para ulama dan pesantren di Tasikmalaya, tapi sampai hari ini tidak ada kelanjutannya. Ini kita mohon keadilan untuk siapapun di negeri ini.